Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyunika. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang gelombang, bunyi, dan cahaya. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat, baik melalui medium ataupun tidak melalui medium. Gelombang didefinisikan sebagai energi getaran yang merambat. Adapun yang dimaksud dengan getaran yaitu gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang yang periodik karena disebabkan adanya gaya pemulih. Ini adalah bentuk getaran. Contoh getaran yaitu apabila kita sedang memainkan gitar, maka senar yang kita petik berbentuk getaran. Selain gitar, getaran juga terjadi pada saat kita memukul sebuah beduk. Getaran juga terjadi pada pita suara dan getaran juga terjadi pada karet yang ditarik lalu dilepaskan. Gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang pada perambatannya memerlukan sebuah medium. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang air, gelombang bunyi, gelombang pada per. Jadi, gelombang mekanik tidak dapat merambat jika tidak ada medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat melalui segala macam medium, baik berupa padat, cair, dan gas. Juga dapat merambat tanpa medium, seperti ruang hampa atau vakum. Tipe-tipe gelombang juga ada dua, yaitu tipe gelombang transversal dan tipe gelombang longitudinal. Tipe gelombang transversal yaitu gerak partikel yang terusik tegak lurus dengan arah penjalaran. Pada gelombang transversal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Gambar panjang satu gelombang transversal yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah dapat dilihat pada gambar berikut. Yang di atas adalah bukit dan yang di bawah adalah lembah. Sedangkan tipe gelombang longitudinal yaitu di mana gerak partikel yang terusik sejajar dengan arah penjalarannya. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu rapatan dan satu regangan. Gambar panjang satu gelombang pada gelombang longitudinal yang terdiri atas satu rapatan dan satu regangan dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar gelombang ini, rapatannya yaitu yang berwarna biru, sedangkan regangannya yaitu yang berwarna merah. Dalam gelombang terdapat panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang disimbolkan lambda, di mana panjang gelombang adalah jarak minimum antara dua titik pada gelombang yang berperilaku identik. Periode yang disimbolkan huruf T besar adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah dengan satuan sekon. Sedangkan frekuensi gelombang dengan simbol huruf F kecil adalah jumlah pengulangan usukan persatuan waktu.
Sedangkan frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan huruf F kecil diperoleh dari hasil 1 dibagi periode gelombang. Dan cepat lambat gelombang yang disimbolkan dengan huruf P kecil merupakan jarak penjalaran usikan yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Cepat lambat gelombang diperoleh dari jumlah frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang ada 6. Yang pertama yaitu pemantulan atau refleksi, yang kedua yaitu pembiasaan atau refraksi, yang ketiga yaitu pelenturan atau pembelokan dan disebut difraksi, yang keempat yaitu perpaduan atau interferensi, yang kelima yaitu penguraian atau dispersi, dan yang keenam yaitu polarisasi. Pemantulan atau refleksi adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidan batas antara dua medium. Contohnya yaitu pemantulan gelombang pada tali dan pemantulan gelombang pada permukaan air. Gelombang yang terbentuk pada permukaan air dapat berupa gelombang lurus atau gelombang lingkaran. Seperti ini. Selanjutnya yaitu pembiasaan atau refraksi. Peristiwa refraksi gelombang terjadi apabila gelombang merambat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, kemudian mengalami pembelokan. Ini adalah gambar contoh pembiasaan refraksi. Yang ketiga yaitu difraksi. Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada sambang tersebut melintas melalui ujung penghalang. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran penghalang dan panjang gelombang. Selanjutnya yaitu perpaduan atau interferensi, yaitu peristiwa perpaduan dua gelombang yang koheren atau memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Terbagi menjadi dua, yaitu interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Selanjutnya yaitu penguraian atau dispersi. Dispersi merupakan penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Terakhir yaitu polarisasi, yaitu peristiwa di mana sebagian arah getar gelombang terserap. Polarisasi bisa juga didefinisikan sebagai proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Apa itu bunyi? Gelombang bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi tersebut berasal dari benda yang bergetar. Getaran yang merambat disebut gelombang. Dan bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan sehingga terbentuk partikel zat perantara dan ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Syarat terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama yaitu ada medium. Bunyi dapat merambat melalui benda seperti udara. Bunyi dapat pula merambat melalui benda cair, seperti untuk mencari harta karun atau kapal yang tenggelam di dasar laut. Selain itu, bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, seperti jika kita mengetuk meja dengan pensil. Sumber bunyi yang kedua yaitu ada sumber bunyi. Semua getaran yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya yaitu bunyi gong yang dipukul dan bunyi seruling yang ditiup dan sebagainya. Dan sumber yang ketiga yaitu ada pendengar, di mana pendengar bunyi yaitu manusia maupun hewan-hewan. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu resonansi. Resonansi adalah
ikut bergetarnya molekul udara dalam kolom udara akibat getaran benda, sehingga menimbulkan efek bunyi yang merdu. Yang kedua yaitu gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasaan atau refraksi. Yang keempat, gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Dan yang kelima yaitu gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Untuk macam-macam bunyi yang berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gelombang infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz dan bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan. Namun, tidak semua jenis hewan yang bisa mendengar bunyi ini. Contoh hewan yang bisa mendengar bunyi gelombang infrasonik yaitu jangkrik dan anjing. Yang kedua yaitu gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik yaitu gelombang yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu bunyi gelombang ultrasonik, merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh hewan seperti lumba-lumba, anjing, maupun kelelawar. Untuk rumus cepat rambat bunyi yaitu jarak dikali waktu tempuh, di mana cepat rambat gelombang memiliki satuan meter per sekon, jarak yang ditempuh memiliki satuan meter, dan waktu yang ditempuh yaitu sekon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Cahaya adalah pancaran terang yang dipantulkan oleh suatu benda. Jadi, benda yang bercahaya tidak menghasilkan terang, melainkan memantulkan terang. Contoh-contohnya yaitu cahaya bulan, cahaya cermin, dan cahaya cincin. Sedangkan sinar adalah suatu benda yang dapat menghasilkan pancaran terang. Dengan kata lain, sumber sinar adalah berasal dari benda itu sendiri. Contohnya yaitu sinar matahari, sinar lampu, dan sinar X. Kesimpulannya yaitu bahwa perbedaan sinar dan cahaya sebatas terletak pada sumber pancaran terang. Benda yang bisa menghasilkan terang disebut bersinar, sementara benda yang bisa memantulkan terang disebut bercahaya. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Dan yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya, seperti kaca, plastik, air jernih, dan botol bening. Sifat cahaya yang mampu menembus benda bening memungkinkan cahaya matahari dapat menembus permukaan air yang jernih, sehingga tanaman yang hidup di dasar air dapat tetap tumbuh dengan baik. Sifat cahaya yang dapat menembus benda bening ini juga dapat dimanfaatkan orang untuk membuat berbagai peralatan, misalnya kacamata, akuarium, kaca mobil, dan termometer. Sifat yang kedua yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat secara lurus apabila melewati sebuah medium. Peristiwa tersebut dapat dilihat ketika kita sedang menyalakan lampu senter sehingga lampu merambat lurus.
Selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan atau refleksi. Pemantulan adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang memang terkena oleh cahaya. Sifat selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan karena cahaya memiliki warna yang bervariasi. Seperti terjadinya pelangi merupakan contoh adanya dispersi cahaya. Dan yang kelima yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan suatu peristiwa pembelokan arah rambat cahaya. Cahaya dapat dibiaskan jika merambat melalui dua zat yang mempunyai kerapatan benda. Contohnya yaitu ketika kita mencelupkan pensil ke dalam air.